Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali dalam program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Kuskupan Bandung. Sobat Komsos, kali ini seperti biasa saya ditemani Pastor Postinus. Selamat datang Pastor Postinus. Ya, terima kasih, Pak Terima Stef. kasih atas waktunya. Iya, Pak Stef, ya. Pastor, Ya. ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari netizen, Baik, Pak Stef. dari Sobat Komsos Ya. yang terus berdatangan, tapi kita tidak sempat balas satu persatu. Ya. Makanya mungkin ada baiknya juga di dalam pertemuan kali ini Ya. kita bahas berbagai macam pertanyaan, persoalan ya. Jadi kita tidak ada temanya hari ini, Ya. tapi segala macam persoalan kita akan coba jawab. Saya sudah coba rangkum yang kurang lebih mirip-mirip pertanyaannya, Ya. itu dijadikan satu dan masihlah bisa bersinggungan sedikit demi sedikit walaupun ada sedikit perbedaan dari kasus. Ya. Pastor, hari ini yang pertama itu kita mau bicara tentang perkawinan memang. Ya. Perkawinan itu banyak sekali masalah rupanya kalau masalah perkawinan itu. Iya, baik, Pak Stef. Nah, ini pertanyaan yang pertama itu, apakah kalau kita mau menikah terus mengaku sudah hamil duluan, itu akan diperbolehkan untuk menikah di gereja Katolik? Ya, sebelum saya menjawab itu, baik juga ada yang perlu kita sampaikan kepada umat kita. Kan perkawinan itu sesuatu hal yang sangat kudus, yang sangat bagus. Bahkan di dalam gereja Katolik itu, perkawinan merupakan sakramen. Ya. Artinya sarana dan tanda keselamatan Allah bagi manusia, Ya. bagi pasangan suami istri itu. Berarti mestinya ya perkawinan itu diawali dengan sesuatu hal yang baik, bukan karena cabul, atau bukan karena hamil di luar nikah, Ya. atau bukan karena sudah jatuh dalam dosa seksual. Ya, Gitu ya. ya. Ini yang perlu sekali. Maka saya ulang-ulang kepada OMK, saya beritahu, ya mari kalau berpacaran itu tujuannya mempersiapkan perkawinan dan bukan jatuh di dalam hal seksualitas Ya, itu atau dosa seksual. Nah itu. Nah, kalau ada seorang putri ya yang hamil di luar nikah, maka memang sebaiknya pastor paroki tidak hanya melihat di sisi yuridis atau hukum, tetapi juga melihat dalam sisi pastoral. Apakah putri itu memang siap untuk menikah atau belum siap untuk menikah? Itu ya yang perlu diperhatikan. Kalau memang dia memang belum siap menikah atau terpaksa nanti juga menikah, maka memang sebaiknya ditunda dulu perkawinannya sampai dia siap. Benar-benar mengatakan bahwa ya saya mau menikah. Kan begitu. Apalagi kalau dalam usia yang sangat muda. Atau misalnya sedang SMA. Atau sedang kuliah. Itu ya. Mereka belum memikirkan seperti apa tanggung jawab sebagai orang tua. Belum siap. Nah, sebaiknya didampingi dengan baik. Tapi pesan kita kepada OMK atau kepada umat kita, ya jangan coba-coba seperti itu. Kita kan anak-anak Tuhan ya. Betul. Itu ya, sudah menerima baptisan, sudah dijadikan sebagai ya putra-putri Allah, sudah dilahirkan kembali. Ya berlakulah seperti dalam identitas kita itu. Jangan mewujudkan dalam aktivitas yang jatuh dalam dosa. Itu Pak Stef itu. Ya. Tapi dari tadi saya simpulkan berarti ditunda itu bukan karena dia hamilnya ya Pastor, tapi karena mungkin belum siap untuk menikahnya. Sebenarnya karena sudah hamil itu kan, sudah hamil itu kan bisa memaksa orang untuk menikah walaupun belum siap. Kan bisa kan begitu ya. Nah itu. Lalu juga ada yang sering terjadi, ya bukan sering ya, tapi banyak terjadi. Yang mereka memilih jalan pintas, misalnya menikah di luar gereja Katolik. Kan ada kan begitu kan? Karena dianggap wah nanti susah segala macam. Itu, lebih baik udah aja lah. Asal pokoknya bisa menikah. Bisa menikah. Lalu pikiran mereka mengatakan, ya kalau di gereja yang bukan Katolik, toh juga sama-sama sakramen. Tidak loh. Oh tidak ya? Ya, mengapa tidak? Kan ada urutannya itu. Jadi perkawinan yang ratum, berarti sah ya. Di antara mereka yang dibaptis itu ratum, sah, itu ya. Baru konsumatum dan sakramentum. Itu ya. Jadi sah dulu, baru dianggap sakramen, baru juga disempurnakan dengan persetubuhan. Jadi kalau misalnya tidak sah, ya tidak dianggap sebagai sakramen, gitu. Mengapa? Karena tadi pengertian sakramen itu sebagai tanda dan sarana keselamatan ya Allah bagi manusia. Bagaimana hal yang
tidak diawali dengan hal yang baik menjadi sarana dan keselamatan ya untuk bagi manusia kan tidak begitu juga. Nah, jadi jangan pikirkan nanti nggak apa-apa gitu ya di luar gereja Katolik saja, tidak. Apalagi dalam hukum gereja kan kita sudah terikat dengan aturannya ya, bahwa seorang Katolik terikat aturan tata peneguhan gereja Katolik, yaitu dilangsungkan di hadapan romo dan 2 orang saksi. Dan di dalam gereja Katolik kanonnya 1108 gitu ya. Jadi jangan sembarangan umat kita menikah di luar gereja Katolik. Nah itu pasti. Iya. Jadi jangan ambil pintas begitu saja ya. Gitu ya. Karena tetap saja itu tidak dianggap sah kan. Tidak dianggap sah. Dan jangan pikirkan romo mempersulit. Justru romo itu sebenarnya romo-romo di paroki itu membantu umat. Seringkali kan umat kita itu punya asumsi sendiri atau ada a priori sendiri mengatakan nanti saya dipersulit. Tidak juga demikian itu Pak Steve. Itu. Oh gitu ya. Ya. Oke, nah kemudian kalau ini sih ada satu kasus begini Pastor, dia hamil duluan karena ya pasti jatuh dalam dosa lah seperti itu. Lalu tidak menikah, tapi dia tidak juga menggugurkan kandungannya sampai dia akhirnya melahirkan anak itu. Kemudian berjalannya waktu, kemudian dia bertemu dengan seorang pria lain, lalu kemudian menikah. Tapi dia sudah bilang kepada pastornya, pastor sih udah punya anak gitu di luar nikah gitu. Nah kalau seperti itu apakah bagaimana nih kasusnya kalau seperti itu? Ini tidak masalah yang demikian. Tapi nanti ini kan secara yuridis kan tidak masalah. Tetapi secara pastoral itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, kita perlu mengapresiasi ya putri itu karena dia sudah jatuh di dalam dosa, itu hamil di luar nikah, tetapi dia tidak jatuh untuk kedua kalinya ya, tidak menggugurkan, tidak melakukan aborsi. Dia memelihara anak itu ya, melahirkannya dan memeliharanya dan juga mengakui mencintainya. Nah ini sangat luar biasa. Ya, jadi ada pertobatan di sana, kan perlu diapresiasi itu ya. Walaupun kita selalu mengatakan kepada dia ya, perbuatan jatuh dalam dosa seksual itu ya sebagai dosa. Tetapi jangan ditimpa lagi itu dengan dosa berikutnya. Dosa berikutnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti kalau seandainya romo bertemu dengan calon pasangan ini, maka perlu ditanya apakah Anda sudah saling kenal satu sama lain. Apakah Anda kepada laki-laki, apakah Anda sudah tahu bahwa calon istrimu itu sudah punya anak? Dan apakah kamu terima ya kehadiran anak itu? Gitu ya. Kan ini kan yang penting. Bisa jadi nanti malah kehadiran anak itu karena tidak diterima oleh pasangannya, malah mengganggu persekutuan mereka. Maka ini yang harus dipastikan itu ya, supaya nanti ya laki-laki itu yang akan memperistri gadis ini itu ya, lalu juga mengakui bahwa itu adalah anaknya sendiri itu ya. Jadi apa namanya itu, supaya ya nanti dia berlaku sebagai orang tua dan mendidik anak itu ya dalam ajaran gereja Katolik itu ya, dan mendampinginya gitu ya. Itu Pak Steve. Jadi kalau dalam pemeriksaan kanonik itu sebaiknya kita jujur saja ya, semua diutarakan aja ya. Karena mungkin karena takut bisa juga disembunyikan, pastor tidak diutarakan pada pastor ya. Kalau mungkin kepada pasangannya sudah, nah itu juga tidak boleh mungkin ya kalau seperti itu. Atau gimana? Sebaiknya bahkan sebelum penyelidikan kanonik sudah diberitahu. Karena kan sebelum penyelidikan kanonik kan bisa terjadi yang namanya kursus persiapan perkawinan. Di situ pun harusnya sudah diberitahu. Mengapa? Supaya nanti bisa menjadi bahan pendampingan bagi tim atau romo ya, berkaitan dengan bagaimana sih pendampingan pastoral kepada dia. Gitu ya. Terutama kepada pasangannya pasangan itu ya. Iya, betul. Karena nanti ya bagi orang-orang tertentu ya kehadiran anak itu bisa mengganggu, apalagi kalau bukan dari buah hatinya sendiri. Betul. Maka ini harus sungguh-sungguh dipastikan juga. Iya, harus betul-betul memang ini yakin diterima oleh pasangannya itu. Betul. Ya. Oke, Pastor, mudah-mudahan pertanyaan tentang perkawinan di luar nikah ini, hamil di luar nikah ini bisa terselesaikan. Kalaupun misalnya nanti masih ada pertanyaan, ya nanti mungkin pada kesempatan. Tapi mungkin saya mau tambahkan. Yang kami alami, kalau terjadi di luar nikah itu, bisa terkena itu salah satu dari kanon berikut ini. Maka ini harus kita pikirkan ya, dan umat kita juga harus mengantisipasi jangan melakukannya itu ya. Hamil di luar nikah itu jangan itu ya. Satu, bisa dia terkena yang namanya kanon 1095 paragraf kedua. Itu mengalami
atau menderita cacat berat berkaitan dengan diskresi. Jadi dia tidak bisa mempertimbangkan dengan matang untuk menikah. Sehingga nanti dia tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai pasangan. Kan begitu. Nah itu kan bisa. Lalu yang kedua bisa terkena kanon 1101. Yaitu simulatio atau pura-pura menikah. Kan begitu ya. Gitu ya. Ya yang penting udahlah nikah saja. Yang penting ada status anak saya ini. Atau yang penting saya punya status. Saya sudah menikah. Orang tidak mau pergunjingkan saya. Itu ya, kan begitu. Nah ini kan bisa cacat kesepakatan, kan begitu. Atau bisa yang ketiga, kanon 1103. Yaitu terpaksa. Itu ya, atau ketakutan. Karena sudah hamil di luar nikah, lalu saya tidak mau menjadi aib keluarga, itu ya. Maka saya mau menikah saja. Atau dipaksa oleh orang dari luar. Biasanya begitu. Ya, dipaksa. Ya, biasanya dipaksa. Nah ini nih, Pak Steve. Iya, jadi mereka memang belum siap, bahkan mungkin juga tidak saling mencintai, cuma karena ya suatu saat mungkin mereka mabuk atau apa tiba-tiba kemudian melakukan itu. Lalu kemudian orang tua masing-masing memaksakan supaya menikah karena menyelamatkan muka mereka sebetulnya. Aib, ya. Itu ya. Nah, yang seperti itu juga tidak bisa ya. Ya, tidak bisa, harus dipastikan itu ya. Dipastikan dulu ya. Oke. Nah, Pastor, yang berikutnya lagi nih tentang perselingkuhan ini. Jadi ada satu cerita begini, Pastor. Ada satu orang suami, dia memang dari keluarga yang cukup kaya, menikah dengan satu wanita yang ya sederhana sehingga di dalam keluarga pun si istri ini tidak bisa banyak berbicara lah karena dia merasa dari status dan dominannya si suami dia hanya nurut-nurut saja. Ketika berjalannya waktu, tiba-tiba si suami itu ketahuan selingkuh. Nah, si suaminya yang mengaku sendiri bahwa dia punya wanita lain. Dan dia bawa wanita itu ke rumahnya bersama dengan anak dari selingkuhannya. Jadi ketika berselingkuh itu mereka sampai punya anak. Nah, bagaimana nih si istri itu sekarang? Dia merasa dia tidak berani untuk protes, untuk melawan dan sebagainya. Tapi di satu sisi, kalau dia kemudian tinggal bersama dengan selingkuhannya itu dalam satu rumah, seakan-akan, wah ini apakah jadi seperti poligami gitu, ada dua istri, walaupun si selingkuhannya ini tidak diresmikan secara perkawinan yang sah. Dan si suami itu seorang Katolik. Si istri yang diselingkuhinya pun seorang Katolik. Hanya selingkuhannya bukan Katolik. Selingkuhannya bukan Katolik. Nah, kira-kira bagaimana Pastor kalau seperti itu? Nah, memang begini, ya, agak aneh juga kalau suami istri masih memperhitungkan, oh dia lebih kaya, itu ya. Lalu saya tidak kaya, ya, kan betul, begitu ya? Betul. Mestinya kan tidak terjadi demikian. Ketika ya pasangan suami istri itu sudah meresmikan perkawinannya secara Katolik, maka mereka dikatakan di dalam kitab suci itu ya, Injil Matius bab 19 ayat 5-6 dan Injil Markus bab 10 ayat 7-9, mereka sudah satu daging. Ya kan? Jadi bukan hanya satu rumah, tapi sudah satu daging itu ya. Apa itu ya, satu daging itu berarti satu visi, satu misi, satu tujuan itu ya, dan mereka bersekutu itu ya. Maka di dalam kanon 1055 dikatakan ya, mereka membentuk itu ya perkawinan untuk seumur hidup. Itu kan sebenarnya. Nah, kalau mereka satu daging dan mereka bersekutu ya untuk seumur hidup, maka mestinya juga harta benda pun menjadi satu, harta bersama. Jadi tidak ada lagi, oh dia gajinya lebih gede, itu ya, hartanya lebih gede, aku enggak gede, saya miskin. Kalau seperti begitu nanti ya, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh gereja berkaitan dengan keluarga. Dan nanti malah saling mendominasi di antara mereka. Bukan cinta yang mereka praktekkan, tapi dominasi. Ya, yang satunya merendahkan, yang lainnya meninggikan dirinya, kan begitu. Betul. Ya, jangan begitu itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua begini. Memang di dalam kitab hukum kanonik itu 1152 dikatakan begini ya. Pasangan yang tidak berdosa atau tidak memiliki kesalahan atau tidak berzina seharusnya ya mengampuni
pihak yang berzina demi keluarga dan anak-anak. Dan mengampuninya itu dengan cara Kristiani. Kita tahulah sendiri cara Kristiani itu ya. Dalam arti ya sesuai dengan kitab suci dan Injil itu ya. Mengampuni tanpa batas itu. Kan begitu ya. Hanya memang kalau melihat perselingkuhan itu cukup mengganggu keluarga itu ya. Memang dalam hukum itu secara yuridis ya dikatakan bahwa mereka yang tidak bersalah itu bisa meminta atau dimungkinkan meminta ya kepada ordinaris wilayah atau kepada otoritas gereja, kepada Bapak Uskup atau kepada Romo Vikaris Jenderal atau kepada Romo Vikaris Episkopal melalui Romo Paroki untuk berpisah ranjang selama 6 bulan. Pisah ranjangnya. Tapi kita harus melihat kitab suci. Ada dasar dari pisah ranjang ini. Di dalam ya surat Rasul Paulus itu ya. Di dalam kepada jemaat yang Korintus yang pertama itu ya. Jadi 1 Korintus bab 7 ayat 5. Dikatakan di situ ya, suami istri jangan berpisah kecuali kalau atas keputusan bersama itu ya, mereka berpisah untuk sementara waktu supaya ada waktu bagi mereka untuk berdoa. Artinya memikirkan kami sudah melakukan kesalahan, saya mau bertobat. Lalu setelah lewat waktu itu mereka mesti hidup kembali dalam ikatan perkawinan. Jadi pisah ranjang itu bukan dalam arti mereka bercerai, bukan. Tetapi supaya saling punya waktu untuk memikirkan dan nanti di situ ada pertobatan. Itu tujuannya pertobatan. Jadi kalau nanti justru tidak bertobat, ya jangan juga diberikan pisah ranjang itu. Kan begitu ya. Kalau justru tidak memperbaiki ya tidak demikian juga ya tidak diberikan. Nah, lalu bagaimana usulan kita ya yang mestinya ya suami tadi yang selingkuh dan sudah punya anak ya tidak jatuh terus di dalam dosa itu ya. Mestinya mengambil keputusan saya harus kembali ke istri yang sah. Istri pertama. Oke, secara pastoral memikirkan bagaimana anak yang sudah lahir, bagaimana untuk menghidupi anak itu. Itu dimungkinkan nanti kalau seandainya dicari jalan keluar, maka ini perlu diberitahu ke Romo Paroki supaya ya bisa dilibatkan orang-orang tertentu yang bisa membantu untuk menemukan solusi juga. Jadi jangan diam-diam saja mereka itu, Pak Steve. Nah itu. Jadi satu-satunya cara memang si istri yang sah ini coba bicara juga dengan pastor paroki dengan pastor paroki atau dengan romo yang paham berkaitan dengan hukum gereja atau romo-romo yang punya keahlian di bidang psikologi atau psikologi keluarga atau konseling itu ya, seorang konselor kan banyak romo itu kan itu bisa juga supaya dicari solusi itu. Tadi Pastor bicara soal pisah ranjang itu harus tetap di rumah itu atau boleh juga pergi dari rumah itu untuk sementara? Ini kan umumnya kan ada yang di rumah itu saja itu ya, tapi juga ada yang pisah rumah gitu ya. Tapi memang ya Monsinyur Rubiat Moko ya Uskup Agung Semarang menulis dalam bukunya mengatakan dalam banyak kasus mereka yang melakukan pisah ranjang itu justru tidak menguntungkan, tidak berakibat baik. Jadi tetap akhirnya makin jauh ya. Makin jauh, mengapa? Apalagi kalau kasusnya perselingkuhan, malah makin orang bebas. Makin bebas itu ya. Itu. Iya betul ya. Itu Pak Steve. Iya, jadi memang bukan solusi yang bukan solusi itu. Bukan solusi ya itu ya. Tapi ada yang saya pikirkan. Kan umat kita kan perlu juga memikirkan kenapa sih terjadi perselingkuhan? Iya. Ini yang perlu. Saya menemukan ya kesimpulan dari berbagai kasus yang cukup banyak yang saya dampingi. Saya menyimpulkan begini, faktornya atau penyebabnya itu internal. Internal itu barangkali karena mereka kurang berkomunikasi dengan baik. Ya itu ya, hal kecil kan sepertinya. Tetapi ini bisa menjadi masalah besar. Karena komunikasi mereka kurang baik, tidak nyaman di rumah itu. Ya kan? Kalau tidak nyaman di rumah, maka mohon maaf, hubungan seksual itu tidak nyaman. Maka mereka tidak melakukan hubungan seksual karena tidak nyaman kepada pasangannya. Nah, kalau mereka tidak nyaman satu sama lain, kemana mereka? Tentunya kalau orang Katolik yang baik
ya tidak berselingkuh itu kan. Tapi kan tidak semua menjadi baik itu kan, atau orang Katolik yang baik tidak kan. Mereka mencari di luar sana kan begitu. Jadi harus itu yang diperhatikan. Maka di rumah itu harus sungguh-sungguh rumah yang membuat anggota keluarga itu at home. Ya, nyaman di rumah itu. Maka berkomunikasi sebagai orang dewasa dan sebagai pasangan. Pasangan yang Katolik ini ya, bukan pasangan main tenis meja bukan ya. Betul. Tapi pasangan suami dan istri. Itu yang pertama. Lalu faktor yang kedua adalah eksternal. Nah, ini yang perlu diperhatikan itu ya. Jadi jangan menggampangkan. Umumnya kan yang saya alami misalnya ya, mereka selingkuh dengan karyawan atau karyawati, kan begitu. Mengapa? Karena sangat dekat. Apalagi tiap hari lebih banyak ketemunya. Banyak ketemunya itu kan. Biasanya kalau semakin banyak ketemu semakin menarik biasanya kan. Itu ya. Betul. Mungkin dari pembawaannya dia suka mendengar orang, atau dia curhat mulai satu persatu itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga yang eksternal ini bisa saja di dunia kerja itu ketemu dengan mantannya. Itu kan? Oh, iya, betul. Yang notabene juga menarik. Lalu ya selingkuh itu ya, atau teman sekolah, bisa teman SMA atau teman kuliah, kan biasanya kan begitu di dunia kerja atau di dunia pergaulan, itu ya misalnya kan begitu. Nah itu bisa CLBK ya, cinta lama yang bersemi kembali belum kelar. Cinta lama belum kelar. Nah maka kalau ada hal-hal ini atau situasi ini ya perlu dipertimbangkan dengan bijak. Itu pasti. Oh, itu umumnya. Memang dari dua sisi ya Pak Surya. Iya. Bukannya kita membela salah satu sisi. Bukan. Mungkin si suami melakukan perselingkuhan juga karena istrinya ini yang terlalu nurut segala macam, karena dia merasa rendah, tidak setara, sehingga akhirnya membosankan, monoton mungkin, dan menemukan wanita lain yang lebih yang lebih baik daripada istrinya yang hanya nurut-nurut di rumah saja. Tapi di satu sisi mungkin ada juga suami yang merasa bahwa dia karena dia punya uang, dia bisa berbuat apa aja. Dia bisa cari wanita-wanita lain juga yang akan menarik perhatiannya gitu, seperti itu juga. Tapi saya begini Pak Steve, nah ini yang perlu direnungkan. Saya pernah bertemu dengan seorang psikolog, saya tidak sebut namanya lah ya. Tapi bagus sekali pendapat beliau. Dia mengatakan begini, karena dalam perkawinan itu ada proses penyesuaian satu sama lain. Kalau proses penyesuaian itu bagus, maka memang berakhir bagus. Tapi kalau dalam proses penyesuaiannya itu tidak mulus, maka orang bisa mengalami kebosanan. Maka dalam usia-usia 1-5 tahun, usia perkawinan itu, kalau kurang bagus penyesuaiannya, itu malah jatuh pada perselingkuhan itu. Gitu ya. Kurang bagus itu misalnya, ya langsung berubah drastis bagaimana mereka berkomunikasi tidak baik. Gitu kan? Atau bagaimana mereka juga membangun sebuah keluarga tidak intensif. Misalnya karena pekerjaan mereka harus berpisah secara fisik, itu kan? Ini bisa menjadi pintu masuk bagi mereka untuk terhambat dalam proses penyesuaian satu sama lain. 1-5 tahun itu? Ya, dalam usia 1-5 tahun itu ya. Nah, maka memang ini yang perlu dipertimbangkan juga. Saling menyesuaikan diri itu, tapi juga harus saling beradaptasi. Ya, jangan memaksa orang lain. Kan seringkali kan kalau udah menikah itu lalu paksain. Ya harus seperti yang saya suka gitu ya. Itu namanya tidak beradaptasi. Gitu ya. Itu Pak Steve. Oke, mudah-mudahan ini Sobat Komsos juga bisa lebih jelas nih jadinya. Ya memang kasus ini dialami oleh satu orang, tapi bisa juga membuka mata kita dan dilihat dari sisi-sisi lainnya. Tapi kayaknya kasus yang mirip-mirip saya bahas di majalah komunikasi bulan ini ya. Oh itu, ada kan? Ada. Iya, betul. Saya bahas itu. Iya, sungguh-sungguh. Oke. Nah, Pastor, ada lagi pertanyaan begini. Apakah pastor yang sudah mengundurkan diri, sudah tidak jadi pastor lagi, dia boleh menikah? Nah, memang ini kita beritahu kepada umat kita. Kasus Romo yang mengundurkan diri kan tidak banyak. Itu jarang sekali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua begini. Tahbisan imam itu kan sakramen, itu ya. Maka memiliki meterai kekal. Gak bisa
ya Stop ya. tidak bisa serta-merta stop itu ya. Maka di dalam kanon ya 290 sampai 293 bisa dibaca di situ nanti sudah ditegaskan bahwa ya sekali tahbisan itu diterima dengan sah, maka kita tidak punya hak lagi untuk meminta supaya saya lepas dari sana, supaya saya keluar dari sana, kan tidak begitu. Kecuali ya dia memang tahbisannya memang tidak sah. Kan begitu. Atau dia melakukan kesalahan yang sangat berat, atau ada kasus yang sangat berat yang menimpa dia sehingga dia dihukum itu ya, dan karena itu dia secara yuridis ya, bukan tahbisannya yang dihapus, tapi secara yuridis dia dikeluarkan dari status klerikal, dari status sebagai imam. Kan begitu ya. Tapi tahbisannya tetap itu ya memiliki meterai kekal. Berarti nanti diberikan dispensasi kepada dia, atau istilah lainnya adalah laisasi, diawamkan kembali. Kan begitu ya. Nah, kalau sudah mendapat laisasi dari, nah ini kan harus diperhatikan juga ya. Tidak gampang mengurusnya, karena saya kan mengurus di Ordo Salib Suci. Nah, memang prosesnya itu ada 2 tahap. Pertama tahap kalau di kami OSC berarti tahap di provinsi itu ya. Komisi kanonik berarti komisi hukum ya Ordo OSC itu membantu provinsial dan dewan provinsial ya untuk menghimpun semua berkas-berkas atau akta-akta yang diperlukan dalam proses laisasi itu. Setelah dihimpun, maka semua dokumen ini itu tentu saja saya mempersiapkan itu ya, ada berbagai dokumen ya, lalu dikirim ke general di Roma, ke Monsiur Tarpin dan dewannya. Lalu nanti ya Magistra Jenderal bersama dengan dewannya membuat votum. Votum itu pendapat. Ya, misalnya meneruskan akta ini atau dokumen-dokumen ini, permohonan laisasi ke Vatikan. Ya. Masih tinggi lagi itu ya. Lalu biasanya di Vatikan itu kan siapa? Itu ya. Yang memberikan itu kan Paus. Nah, Paus itu memberikan laisasi itu. Tapi di mana? Itu kan begitu. Nah, melalui dikasteri untuk para klerus. Itu ya. Jadi di Vatikan sana itu ya. Jadi nanti yang akan mengabulkan adalah Paus, tapi melalui dikasteri untuk para klerus. Dan itu yang diperhatikan. Nah, kalau imam diosesan berarti nanti juga ya tim tribunal itu ya, hakim tribunal akan membantu Bapak Uskup itu ya untuk mengurus laisasi ini, dan setelah itu semua selesai maka dikirim ke Roma. Itu ya. Ya umumnya ya melalui duta ya Vatikan di Indonesia misalnya kan begitu. Lalu nanti baru kita tunggu. Itu ya. Tetapi harus sungguh-sungguh punya alasan yang sangat berat. Itu ya. Maka umumnya dikabulkan itu kalau pertama imam itu setelah mengundurkan diri dia sudah menikah. Itu ya. Atau imam itu setelah dia mundur dari imamatnya, atau kita tidak tahu kemana, sudah lebih dari 5 tahun dia meninggalkan pelayanan sebagai imam. Nah, tapi kalau tidak ada alasan yang berat, ya tidak dikabulkan. Itu ya. Ya itu. Saya selama saya menjadi ketua komisi kanonik itu ya, kita sudah meminta dari Vatikan sekitar 6 mantan imam kita dan dikabulkan semua dalam waktu yang cukup cepat. Itu ya. Mengapa? Karena dokumen-dokumen yang kita persiapkan itu baik. Gitu ya. Nah, baru setelah mendapatkan laisasi dari Roma itu, maka dia bisa menikah sah secara Katolik. Tapi, nah ada tapinya Pak Steve. Harus ini selalu melihat kanon yang lain. Maka nanti di dalam permohonan laisasi itu juga yang dikirim ke Vatikan, yang bersangkutan menjamin ini, kanon 976. Dalam bahaya maut, ya bahaya kematian, darurat, dia walaupun dia sudah mendapat laisasi, itu ya, dia tetap bisa ya memberikan absolusi dalam sakramen tobat kepada mereka yang berada dalam bahaya kematian. Maka ya mantan-mantan imam itu ada beberapa yang tetap membawa stola. Mana tahu mengalami situasi di mana seseorang ya mengalami bahaya kematian dan dia bisa memberikan sakramen tobat. Jadi makanya itu saya menekankan tadi, tahbisan itu melekat
Terus hanya secara yuridis dia dikeluarkan, itu ya, diawamkan. Tapi secara yuridis, secara ontologis kan tidak, karena dia tabisan itu bermeterai kekal. Itu pasti. Selama proses itu berlangsung, dia tetap seorang imamkah ataukah sudah? Enggak, udah enggak. Ketika dia sudah meninggalkan pelayanan itu, maka umumnya kalau dia imam diosesan, maka Bapak Uskup mencabut fakultas itu kewenangan, supaya tidak bisa lagi menjalankan tugas-tugas imam. Kalau dia imam tarekat, ya, maka oleh provinsial mencabut, ya, revoke gitu ya, mencabut fakultas untuk melayani, itu ya. Tadi itu umumnya begitu. Selama proses itu berjalan. Ya. Tapi dia tidak bisa menikah kan di situ kan? Tidak berarti bisa, ya? Tidak sah. Tidak sah kan? Ya, tidak sah ya. Nah itu. Nah tadi Pastor bilang itu akan diawamkan itu ketika melakukan kesalahan besar. Jadi kalau misalnya saya seorang imam, tiba-tiba saya bilang saya hanya mau mengundurkan diri karena tidak cocok, itu gimana Pastor kalau seperti itu? Maka nanti kalau misalnya tidak cocok gitu ya, tapi belum meninggalkan pelayanan 5 tahun, itu misalnya tidak dikabulkan. Tidak akan dikabulkan. Tidak, itu ya, karena orang mengatakan tidak cocok itu kan masa sih? Itu kan kalau kita hitung, iya kan, seminari menengah itu kan ada 3 tahun, ada yang 4 tahun. Kita ditabiskan menjadi imam itu prosesnya di seminari tinggi atau di tarekat, di novisiat sampai skolastikat 9 sampai 10 tahun. Berarti minimal dia 14 tahun atau 13 tahun. Iya kan? Cukup lama. Bagaimana itu kan? Tidak mungkin itu mengatakan tidak cocok lagi kan, ada apa sesuatu itu. Iya betul pasti. Ya. Jadi pasti ada sesuatu sebab atau kesalahan besar lah yang harus terjadi ya untuk supaya sampai ke situ. Tapi saya ada pesan kepada umat pasti. Kita saling menjaga, ya. Para romo menjaga panggilannya dan juga tetap berendah hati untuk membuka hati pada teguran dari umat. Begitu juga umat. Jagalah imam-imammu, ya, imam-imam Anda. Jangan juga membuat mereka itu ya jatuh di dalam dosa karena mereka bergaul dengan umat dan umat itu juga membuka lebar, itu ya. Kadang-kadang mancing-mancing itu ya, itu jangan itu ya. Para romo itu ya mereka di titik tertentu memiliki kelemahan. Mereka tetap manusia. Maka marilah kita saling memperhatikan satu sama lain. Dia jangan membuat romo itu justru memelihara kelemahannya. Itu itu ya, betul. Memang tidak selalu dari pihak sisi imamnya saja, tapi dari umat juga bisa aja jadi yang berperan. Tapi bisa jadi juga dari sisi imam. Bisa jadi juga kan? Bisa jadi umat itu malah baik. Tapi dianya memang atau sebaliknya. Bisa jadi dari imamnya baik. Iya, betul. Ya, itu pasti. Oke. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan begini, Pastor. Ada seorang yang non-Katolik, tapi dia diketahui menerima komuni, Pastor, setiap minggu. Nah, ketika ditegur, jadi ada orang yang mencoba menegur, kamu itu tidak pantas untuk menerima komuni karena kamu belum dibaptis dan sebagainya. Dia bilang nggak ada urusan kamu karena ini antara aku dengan Tuhan, katanya seperti itu. Nah, gimana nih Pastor kalau menghadapi dan kita tahu ada orang yang seperti itu? Baik, begini ya. Memang ajaran Katolik itu harus dipahami dengan baik. Dipahaminya dengan baik itu maksudnya begini. Jadi iman Katolik itu bukan hanya iman personal. Ya, itu ya. Jadi jangan sampai iman itu lalu menjadi hanya urusan pribadi dengan Tuhan, gitu ya. Tetapi iman itu juga bersifat komunal, ya, persekutuan. Kalau kita melihat kisah para rasul, itu ya, para rasul itu mereka setia di dalam pengajaran para rasul dan berkumpul bersama kan, gereja perdana itu kan, berkumpul bersama dan mereka dari rumah ke rumah itu ya merayakan Ekaristi, itu kan, dan memperhatikan satu sama lain. Lalu gereja perdana ini ya semakin besar jumlah mereka karena mereka sungguh-sungguh ya bertekun di dalam pengajaran dan di dalam Ekaristi dan juga saling membantu satu sama lain. Kan begitu? Jadi jangan sampai
iman itu hanya urusan personal. Itu yang pertama. Yang kedua, kan sudah sangat jelas di dalam hukum gereja, ya, Kanon 849 dikatakan di sana baptis merupakan pintu bagi sakramen-sakramen lain dan kita butuhkan untuk keselamatan. Berarti kan baptis itu pintu. Ekaristi itu sakramen. Maka pintunya apa? Baptis. Maka semestinya orang yang menerima sakramen Ekaristi itu, ya, tubuh dan darah Kristus itu hanya mereka yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima secara resmi dalam gereja Katolik. Kan begitu, sudah sangat jelas. Ya. Dan di dalam kanon itu sebenarnya juga sudah nyata tadi iman yang komunal itu. Mengapa? Karena melalui baptis, ya, kita, ya, orang Katolik diinkorporasikan, disaturagakan dengan Kristus menjadi anak-anak Tuhan Yesus, lalu juga digabungkan atau diinkorporasikan dengan gereja. Berarti persekutuan ini kan. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Maka kita mohon, ya, bagus sekali semangat hidupnya mau menerima Yesus. Tapi baik juga kalau menerima Yesus itu dengan sepenuh hati, itu ya. Maka kalau sepenuh hati dia mengikuti aturan yang ada dalam gereja Katolik. Ya, silakan mengikuti katekumenat, itu ya, proses belajar menjadi Katolik, lalu nanti diterima secara resmi dalam gereja Katolik atau dibaptis dalam gereja Katolik. Kan sangat bagus gitu kan. Iya, betul. Kalau dia sungguh-sungguh orang yang tulus, yang rendah hati, dia mestinya juga, ya, ikut proses itu. Itu pasti. Iya, karena kalau dia sudah mau menerima komunikan berarti dia udah mengimani itu ya. Kenapa tidak sekalian aja dengan jalan yang benar begitu ya. Itu pasti. Nah, tapi untuk kasus ini ada baiknya mungkin kita juga bilang sama pastor ya. Ya, sebaiknya. Nah, ini kadang-kadang pasti ya. Seseorang itu resisten gitu ya, atau ada penolakan dari dia mungkin karena sikap pendekatan kita kurang baik. Ya kan? Iya, betul, betul. Jadi baik kalau misalnya pendekatannya lebih persuasif dan jangan langsung pada waktu itu. Bisa jadi ya dengan beberapa kali pertemuan atau ajakan itu ya, bisa jadi terbuka hatinya. Itu ya. Iya, jadi jangan misalnya ketika maju ke depan terus kemudian ditarik gitu, dilarang gitu ya. Seperti itu kan ya. Saya rasa di beberapa keuskupan ya, Bapak Uskup itu sudah sangat baik mengatakan kalaupun kita mengetahui ada seseorang yang seharusnya tidak berhak menerima komuni tapi sudah antri di depan untuk menerima komuni itu, jangan mempermalukan. Itu ya. Jangan. Atau jangan membuat orang bertanya-tanya kenapa tidak diberi. Itu kan jadi skandal akhirnya kan. Nah, itu. Jadi memang pendekatannya yang lebih penuh belas kasih, ya, didekati dengan baik. Jadi kita bisa ajak ngomong secara baik-baik ya. Itu pasti. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Berapa tahun seorang istri itu harus menunggu suaminya yang sudah pergi supaya bisa menikah lagi? Karena gini, Pastor, mungkin istri ini tiba-tiba ditinggalkan suaminya dan nggak tahu entah di mana, dia tetap bertahan dengan janji perkawinannya. Kemudian tiba-tiba dia ketemu lagi mungkin dengan satu orang pria lain, mengajak menikah, dia sendiri bimbang gitu. Apakah ini bisa nggak sekarang saya menikah setelah sekian lama ditinggalkan suami? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Ya, yang harus dibuktikan adalah apakah ada dasar untuk pembatalan perkawinan atau anulasi perkawinan. Kan kita ulang-ulang di sini, ya. Itu yang lebih penting. Ya. Kalau durasinya lama pun tetapi tidak ada dasar anulasi, ya kita tidak mungkin cari-cari alasan kan begitu. Tapi umumnya begini, ya. Kalau perkawinan, ya, lalu tidak lama kemudian misalnya 3 bulan atau 1 bulan kemudian berpisah. Ini gampang mencari dasar anulasinya. Mengapa? Karena sudah durasinya saja sudah sangat pendek. 1 bulan dalam ikatan perkawinan, lalu bubar, kan begitu. Kemungkinan besar adalah pura-pura menikah. Atau sebenarnya tidak mau menikah, kan begitu ya. Atau ada situasi lain, bahwa mereka itu dijodohkan, dipaksa oleh orang tuanya. Nah, sangat kuat ininya dasar anulasi. Kalau itu yang terjadi, nanti prosesnya lumayan cepat, kan begitu. Walaupun sudah lama terjadi, kan gitu kan, gitu ya. Tapi ya sekali lagi,
Ya, kalau memohon anulasi itu, maka yang perlu diperhatikan adalah anulasi itu punya arti yang harus dipahami dengan baik, yaitu pembatalan perkawinan yang memang sejak semula tidak sah. Maka kan di sini kita ulang-ulang kan, saya beri ilustrasi karena sangat sederhana ilustrasinya itu seperti orang main bola itu. Itu ya, striker dia bawa bola tapi sudah offside. Itu betul. Walaupun sudah offside, dia gol kan. Kenyataannya mah gol itu ya. Betul. Tapi sama wasit karena ketahuan dianulir gol itu, maka dinolkan kembali. Begitu juga perkawinan itu. Memang nyata bahwa sudah terjadi perkawinan, tapi sebelum perkawinan itu ada hal-hal yang membuat sebenarnya perkawinan itu tidak sah. Ketika ketemu dasarnya sama hakim, ya dianulir perkawinan itu. Kan begitu sebenarnya ya. Jadi itu saja yang perlu diperhatikan. Nah itu Pak Steve. Jadi satu-satunya cara si wanita ini mengajukan anulasi, berbicara dulu dengan romo. Berbicara dengan romo parokinya. Nanti dalam pembicaraan itu ceritakan semua. Sebelum menikah itu ya, masa sampai perkenalan, dia ditinggalkan, sampai ditinggalkan kenapa? Nanti romo akan ada sesuatu. Sehingga bisa dimohon anulasi perkawinan. Karena begitu. Itu Pak Steve. Oke, Pastor. Ini pertanyaannya banyak sekali, tapi rasanya tidak mungkin dalam satu sesi ini kita bahas semuanya karena nanti akan terlalu panjang. Mungkin sesi berikutnya. Jadi mungkin kita akan lanjutkan di minggu depan. Terima kasih Pastor Postinus atas kedatangannya. Baik, Pastor. Mungkin kita minggu depan akan kita sambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Baik, Pastor. Baik, Sobat Komsos, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dengan Pastor Postinus untuk membahas lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang sudah masuk. Salam. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor.